Wanita itu menghapus air mata dan menata emosinya. Mas Alex, bagaimana keadaan Ayu sekarang? Alex mendesah. Ia melihat tumpukan map di mejanya dan memijit pangkal hidungnya. Ya, begitulah. Aku harus merevisi ulang kontrak sama meninjau lagi tawaran iklan dan sinetronnya. Anak itu. Baru aja naik daun, sudah dinaiki orang sampai penyok depan. Kalau aku bisa, aku mau betulin otaknya itu, kesal Alex. Mendengar suara kesal Alex yang masih terdengar feminim, Riana sedikit tersenyum. Lalu bagaimana keluarganya? Dia masih gak mau kasih tahu keluarganya. Aku berencana ambil job sampai kehamilannya 4 bulan. Selanjutnya aku mau bawa dia ke Belanda, biar dia melahirkan di sana. Belanda? Keluargaku ada di sana. Aku tidak akan membiarkan dia hancur sebelum berkembang, Trace. Apa dia sudah bicara sama Dimas? Itu anaknya Dimas, dia harus bertanggung jawab. Alex membanting punggungnya ke sandaran kursinya. Minta Dimas tanggung jawab. Aku mengunjungi ke penjara aja dia ogah ketemu. Mau minta tanggung jawab bagaimana? Ke bapaknya, ibunya, sampai mulutkan berbuih. Aku yakin mereka gak akan menerima kehadiran Ayu. Riana memejamkan matanya. Benar, Irwan dan Wendy sangat menjaga reputasi mereka. Di mata mereka, status dan harta sangatlah penting. Dengan status Ayu yang hanya anak seorang buruh tani, sangat mustahil dua orang itu akan menerima Ayu sebagai menantu. Kalau begitu, aku titip Ayu ya mas? Jangan khawatir. London, Inggris. Eric melangkah lebar memasuki Mansion Jenkins yang sudah berusia lebih dari 2 abad itu. Kepala pelayan John yang melihat kedatangan tuannya bergegas mendekat. Tuan, Anda sudah datang? Di mana ibuku? Beliau ada di ruang hiburan, Tuan. Sahut kepala pelayan itu sambil sedikit menunduk. Eric mengerutkan alisnya namun tidak mengatakan apapun dan langsung berjalan menuruni tangga menuju basement di mana ruang hiburan berada. Sementara di ruang hiburan, tampak Xianli dan ibunya sedang bercengkrama dengan Wendy melalui telekonferensi. Haha, kamu benar-benar tega, Wendy, kelak Lady Hanwil, lalu memakan biskuitnya. Mau bagaimana lagi? Mereka selalu saja membuatku naik darah. Sudah lama aku ingin membalas mereka, baru sekarang kesempatan itu tiba. Xianli menaikkan alisnya dan mengangkat gelas wine di tangannya. Tante Wendy, aku akan bicara pada ayahku supaya tante bisa mendapat posisi di Petrol Universal, tapi aku minta buat berita itu terus ditayangkan. Riana harus merasakan obatnya sendiri. Kalau perlu, aku juga akan menyebarkan lagi foto-fotonya saat paman ingin menyentuhnya, ucap Xianli. Wajah Wendy berubah. Dia memandang tajam keponakannya itu. Apa kau bilang? Xianli mengalihkan pandangannya pada adik ibunya itu dan tersenyum penuh misteri. Demikian juga Lady Hanwil. Ibunda Eric itu melihat calon menantu pilihannya itu tidak mengerti. Xianli, katakan, apa maksudmu? Artis wanita yang suka memakai gaun seksi itu mengisi gelas wine-nya yang kosong. Xianli, sentak Wendy tidak sabar. Well, bukannya tante dan paman akan bercerai? Xianli mengangguk dan menipiskan bibirnya. Oke, masih ingat kan kejadian 4 tahun lalu saat tante Mary dan aku meminta paman untuk menaruh obat pada minuman Eric supaya aku bisa tidur dengannya? Nah, Dimas juga ternyata meminta paman untuk memberikan Riana obat. Paman menyewa orang untuk mengatur semuanya. Orang-orang paman membawa Riana ke kamar yang sudah disewa Dimas. Tante tahu sendiri bukan bagaimana sifat paman waktu dia melihat Riana yang dia tidak bisa menahan diri dan menyentuhnya, urai Xianli. Apa? Kenapa kamu menyembunyikan itu dariku, Xianli? Geram Wendy dengan matanya yang mulai nyalang. Xianli terbahak dan menggeleng. Ia merasa lucu dengan kecemburuan tantenya. Tante, tenang, rileks. Paman tidak sampai menidurinya. Ia hanya menyentuhnya waktu Riana sudah tidak sadar karena asistennya memberikan laporan kalau Eric sudah minum wine-nya. Sebagai gantinya, Eric yang menidurinya karena asisten Irwan membawa Eric ke kamar yang salah. Balas Wendy dengan seringnya sinisnya. Wajah Xianli seketika merah padam. Tante sudah bosan hidup sepertinya, ancam Xianli dengan napas memburu karena emosi. Tapi kemudian, warna muka Xianli dan Lady Hanwil serta Wendy berubah drastis ketika melihat siapa yang tertangkap kamera mereka.
Riana terpaksa memakai kacamata hitam dan masker saat memasuki bandara berjuluk bandara terbersih di Indonesia itu. Tayangan televisi dan pembicaraan beberapa orang yang ia lewati hampir semua membahas tentang kabar negatif yang beredar tentang ia dan ibunya. "Kak, jangan dengarkan." Bobby merangkul Riana dan membawanya masuk untuk check-in. Riana menahan air mata dan kegeramannya saat melihat televisi yang ada di ruang tunggu pesawat. Foto mesra muda ibunya bersama ayahnya, serta foto saat bersama laki-laki lain yang wajahnya diburamkan, hampir saja membuatnya emosi bila tidak ada Bobby yang cepat menahan tangannya. "Kak, sabar." Riana mengeraskan rahang dan mengepalkan tangannya. "Jangan terpengaruh, itu akan merugikan kakak sendiri," tutur Bobby. Ibunda Evan itu memejamkan matanya dan mengangguk. "Bob, sebar foto Irwan di Bali." Bobby terkejut. "Hah? Kamu dengar aku?" "Tapi Kak, ini akan memperkeruh suasana." Riana menoleh dan dari balik kacamata hitamnya, Bobby tahu wanita itu tengah menatapnya tajam. "Kak, jangan terburu-buru. Aku juga tidak tahan melihat ini, tapi sekarang bukan saatnya. Kalau foto itu disebar sebelum nama mama kakak dan kakak bersih, mereka akan semakin mencibir mama kakak. Karena saat ini media sedang mencari tahu siapa laki-laki yang wajahnya diburamkan. Kalau mereka tahu itu adalah Irwan, semua bisa tambah runyam." "Kak, tolong bersabarlah sedikit. Aku sudah mengirim bukti-bukti penggelapan pajak dan dana perusahaan Irwan ke polisi. Bersabarlah, mereka akan mendapat hukumannya," jelas Bobby. "Itu belum cukup, Bob. Bukti-bukti itu masih belum begitu lengkap." "Kak, tenanglah, semua sudah lengkap. Irwan akan mendapat balasannya." Riana mengangkat alisnya dan melihat Bobby. "Sudah lengkap?" Bobby mengangguk. Bahkan sangat akurat." Riana menepuk lembut tangan Bobby dan melipat bibirnya. "Tapi itu belum cukup, Bob. Mereka harus merasakan penderitaan yang aku dan Mama alami." Bobby menatap lekat Riana yang semakin terbakar dendam. Laki-laki itu terdiam dan mengangguk. "Oke, baiklah. Apa rencana kakak?" "Kelemahan orang tua adalah anak mereka. Hancurkan Elena. Aku sudah dapat beberapa foto menarik dari komputer Elena. Sampai di Jakarta, aku akan berikan kepadamu. Sebarkan ke media. Lalu, Dimas, kau tahu dia sudah mengambil Ayu, dan dia juga lah yang..." "Kak, aku tahu kakak marah pada Irwan. Tapi Ayu, dia juga korban. Dia tidak bersalah, Kak. Kakak tadi titip Ayu kepada Alex. Apa karena kakak punya rencana ini?" Tukas Bobby sedikit emosi. Riana mengeratkan gigi-giginya. Ia berdiri lalu berjalan ke gerbang menuju pesawat. Kak Teresa," seru Bobby memanggil Riana, walau tidak dengan suara lantang. Laki-laki itu bergegas mengikuti Riana dan masuk ke area kelas bisnis, lalu mendudukkan dirinya di sisi wanita itu. "Kak, dengarkan aku." Bobby mendekatkan dirinya dan berbisik. "Jadi, dalam pemikiranmu, aku ini orang yang kejam, yang sanggup mengorbankan orang tidak bersalah demi tujuanku, begitu?" Bobby yang sudah membuka mulutnya tidak jadi berbicara. Ia menatap bola mata Riana yang melihatnya intens. "Kak, aku..." "Dengar, Bob. Apapun tanggapanmu padaku, aku tidak peduli. Aku meminta bantuanmu karena Ida, bukan karena aku tidak mampu melakukan semuanya sendiri." Bobby menghembuskan napasnya kasar, lalu bersandar. Ia melipat bibirnya dan melihat ke arah lain. Riana lantas membuka ponselnya dan melihat chat grup yang Sita buat untuk mereka berlima, yakni dirinya, Sita, Ida, dan suami-suami kedua sahabatnya itu. Alis Riana mengerut karena chat itu terlihat sangat sepi, dengan tanggal terakhir percakapan adalah 6 hari lalu. "Sepi amat, apa kabar semuanya?" tulis Riana pada kolom chatnya. Hingga beberapa menit berlalu, tak satu pun yang menjawab. Riana melihat informasi siapa saja yang sudah membaca, namun tidak ada, kosong. Tidak ada yang membaca chattingannya. Merasa ada yang janggal, Riana kemudian menekan tombol video. Belum sempat panggilannya diterima, suara lembut seorang wanita masuk ke telinganya. "Maaf, mohon ubah setting ponsel Anda ke mode pesawat. Sebentar lagi kita akan lepas landas." Riana melihat ponselnya sesaat, lalu mengangguk dan mengganti settingan ponselnya ke mode pesawat sesuai instruksi pramugari.
Selama 1 jam penerbangan, pikiran Riana masih tertuju pada chat grupnya bersama sahabat-sahabatnya. Entah kenapa ada perasaan tidak enak terselip di sudut hatinya. "Kak, ada apa?" Riana menoleh pada Bobby langsung menggeleng. Wanita itu menutup matanya dan berpura-pura tidur. Sejenak setelah pilot mengumumkan bahwa mereka telah sampai di Bandara Soekarno-Hatta dan burung besi itu berhenti bergerak, Riana segera mengaktifkan ponselnya. Riana segera menghubungi nomor sahabatnya, Ida. Begitu ia sampai di bandara. Nada panggil terdengar namun tidak diangkat. Ia kembali mengulang menghubungi nomor sahabatnya, dan setelah beberapa kali berdering, barulah ada suara jawaban di seberang. "Halo?" Alis Riana ia melihat layar ponselnya dan mengira telah salah nomor karena suara penerimanya adalah laki-laki dan itu bukan suara Andre, suami Ida. Iya, halo, maaf, ini dengan siapa? Kenapa ponsel teman saya ada di tangan Anda?" Tanya Riana sambil menghentikan langkahnya tiba-tiba, hingga Bobby yang berada di belakangnya hampir saja menabraknya. "Saya Letnan 2, anggota kriminal polis, Satuan Tindak Kriminal Jerman. Dengan siapa saya bicara?" Riana semakin bingung karena ponsel sahabatnya ada di tangan polisi. "Saya Ana, sahabat Farida. Maaf, tapi kenapa ponsel teman saya ada pada Anda?" Tanya Riana yang tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. "Ponsel ini kami sita sebagai barang bukti," ungkap suara di telepon itu. Barang bukti? Apa maksudnya?" batin Riana. "Maaf, saya tidak mengerti." "Dokter Farida Lestari menjadi korban pembunuhan dan saat ini kami sedang..." "Apa?" Tanpa sadar Riana berteriak keras dan menarik perhatian orang-orang sekitarnya. "No, cukup. Ini tidak lucu. Tolong berikan ponselnya pada teman saya," sambung Riana dengan suara tegas. Bobby mendekati Riana dan memandang wanita itu sambil menaikkan alis dan bertanya tanpa suara, "Ada apa?" Riana menggeleng dan membelakangi Bobby yang kian penasaran. Ia tidak mengerti bahasa Jerman, namun dari nada bicara Riana, ia tahu bahwa ada yang tidak beres. "Kami mohon maaf," ucap suara di seberang telepon dengan nada serius. Tubuh Riana terasa lemas. Tidak. Anda pasti sedang mengerjai saya, bukan? Pak, sekarang ini saya sedang dalam keadaan tidak baik. Tolong hentikan prank Anda, please." Terdengar desaan berat pada speaker Riana. "Maaf," sahut suara itu penuh penyesalan. Kaki Riana salah tidak mampu menopang tubuhnya. Badannya limbung dan hampir saja terjatuh bila Bobby tidak sigap menangkapnya. "Tidak, itu tidak mungkin," gumam Riana dengan pandangan mata kosong dan menggeleng. "Tidak mungkin. Kak, ada apa? Apa yang terjadi?" ucap Bobby panik seraya menyokong bahu Riana, namun tidak ada respon dari wanita itu. Tidak mungkin, gumam Riana terus. Bobby kemudian memapar Riana menuju tempat duduk dan menempatkan wanita itu di sana. Setelah itu dia pergi untuk mengambil barang-barang mereka yang tertinggal di koridor. Bobby kemudian memapar Riana menuju tempat duduk dan menempatkan wanita itu di sana. Setelah itu ia pergi untuk mengambil barang-barang mereka yang tertinggal di koridor lengkap. Tapi saat ia kembali, yang ia lihat hanya kursi kosong. Bobby mengalihkan perhatiannya ke pintu keluar. Tanpa Riana berlari dan berbelok ke arah keberangkatan internasional. "Katrisa?" seru Bobby dan segera menyusul Riana. Namun, karena ia menggeret 2 koper yang lumayan besar di kedua tangannya, dia tidak bisa mengimbangi kecepatan lari Riana dan kehilangan jejak. Berlin, Jerman. Setiap hari Andre mendatangi kantor polisi untuk bertanya soal kemajuan penyelidikan pembunuhan istrinya. Lelaki yang biasa tampak rapi dan berwibawa itu kini terlihat kuyuh tidak terawat, dengan bulu-bulu yang mulai lebat menghiasi wajah tampannya, serta memakai baju yang sepertinya juga ia pakai untuk tidur, sehingga terlihat sangat kusut.